Hari ini, kita sering membayangkan hiburan sebagai sesuatu yang nyaman, film, musik, game, media sosial. Tapi di Eropa abad pertengahan, hiburan memiliki wajah yang sangat berbeda. Dunia tanpa internet, tanpa televisi, bahkan tanpa listrik, memaksa manusia mencari kesenangan dengan cara-cara yang kadang terasa asing, brutal, bahkan mengerikan bagi kita hari ini. Namun justru disitulah menariknya. Karena cara manusia mencari hiburan seringkali memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Dan ketika kita melihat bagaimana orang abad pertengahan berpesta, bermain, mabuk, menonton pertunjukan, atau menikmati kekerasan, kita mungkin akan memahami seperti apa dunia abad pertengahan yang sesungguhnya. Dalam video ini, kita akan masuk ke dunia hiburan Eropa abad pertengahan yang terkadang jauh lebih liar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Selamat menonton video dari Historia, di mana sejarah tidak membosankan seperti yang ada di sekolah. Bagi rakyat jelata, hidup sehari-hari sangat berat. Kerja fisik berlangsung hampir tanpa henti. Kelaparan bisa datang kapan saja. Penyakit menyebar cepat. Banyak orang mati muda. Beratnya kehidupan itu membuat hiburan menjadi sesuatu yang sangat penting. Hiburan bukan sekedar pengisi waktu luang. Hiburan adalah pelarian sejenak dari ketakutan, kelaparan, dan pahitnya kehidupan. Salah satu bentuk hiburan paling umum di Eropa abad pertengahan adalah festival. Mereka punya banyak festival. Festival gereja, festival panen, festival musim semi, dan masih banyak festival lainnya. Dalam kehidupan abad pertengahan yang penuh aturan sosial ketat, adanya festival terasa seperti ledakan kebebasan sementara. Desa yang biasanya sunyi berubah ramai. Musik dimainkan sepanjang hari. Ale dan anggur disuguhkan tanpa henti. Orang-orang menari di jalan, berbagai macam permainan digelar. Di saat seperti inilah terkadang norma sosial mulai longgar. Pada beberapa festival tertentu, rakyat biasa bahkan diperbolehkan mengejek bangsawan atau pendeta dalam bentuk humor publik. Dunia sosial abad pertengahan yang biasanya sangat hierarkis, tiba-tiba menjadi kacau selama 1 atau 2 hari. Ada sesuatu yang liar dalam setiap festival, sesuatu yang hampir terasa seperti dunia sedang dibalik sementara waktu. Orang-orang mabuk berat, berkelahi, hingga hubungan seksual di luar nikah meningkat selama festival besar. Gereja sebenarnya sering merasa khawatir terhadap seberapa tidak terkendalinya pesta-pesta rakyat ini. Namun gereja juga tahu sesuatu. Jika rakyat tidak diberi hiburan sesekali, tekanan hidup bisa berubah menjadi pemberontakan. Musik adalah bagian besar dari hiburan rakyat. Tapi jangan bayangkan konser megah seperti sekarang. Musik abad pertengahan hidup di pasar, penginapan, pesta rakyat, dan jalanan. Alat musik yang digunakan sederhana, seruling kayu, rebab, harpa kecil, jenderang, bagpipe, dan alat petik kasar yang suaranya kadang sumbang. Musisi keliling atau minstrel berjalan dari kota ke kota mencari uang dan makanan. Mereka menyanyikan kisah perang, romansa, legenda raja, humor cabul, hingga lagu-lagu yang kasar. Banyak lagu abad pertengahan sebenarnya jauh lebih vulgar daripada yang dibayangkan orang modern. Humor seksual sangat umum. Lelucon tentang pendeta mabuk, istri selingkuh, atau petani bodoh sering membuat kerumunan tertawa keras. Meskipun hidup masyarakat diliputi ajaran agama, masyarakatnya tetap manusia biasa yang selalu suka tertawa pada hal-hal yang tabu. Di malam hari, penginapan menjadi pusat hiburan. Ruangan sempit penuh asap, lilin redup menerangi meja kayu yang lengket oleh tumpahan ale. Orang-orang berbicara keras, mereka mabuk, berjudi. Musisi memainkan lagu cepat, sementara seseorang menari secara kacau di tengah ruangan. Di sudut gelap, transaksi ilegal mungkin sedang terjadi. Penginapan bukan hanya tempat minum, tetapi tempat bertukar gosip, mencari pekerjaan, mendengar berita perang, menemukan pelacur, berjudi, atau bahkan merekrut tentara bayaran. Tak jarang terjadi kekerasan. Perkelahian akibat mabuk sangat umum. Pisau mudah keluar hanya karena penghinaan kecil.
Dan karena hampir semua orang membawa belati kecil untuk kehidupan sehari-hari, pertengkaran sederhana bisa berubah fatal menjadi pembunuhan. Dari semua bentuk hiburan yang ada, hampir semuanya disertai dengan aktivitas minum-minum. Ale dan anggur hadir hampir di semua aktivitas sosial, pesta, festival, pernikahan, pertemuan bisnis, hingga perayaan panen. Orang abad pertengahan minum jauh lebih sering daripada yang dibayangkan banyak orang modern. Sebagian disebabkan karena air biasa tidak selalu aman. Sebagian lagi karena alkohol membantu melupakan kerasnya hidup. Mabuk adalah pengalaman sosial umum, dan penguasa sebenarnya punya hubungan rumit dengan alkohol. Di satu sisi, mabuk dianggap dosa. Di sisi lain, minuman adalah bagian ekonomi dan budaya yang sangat penting. Permainan juga menjadi bagian penting dari hiburan di abad pertengahan. Bagi bangsawan, permainan catur bukan hanya hiburan, itu simbol status. Di aula kastil yang hangat diterangi lilin, para tuan tanah dan kesatria duduk di meja kayu besar memainkan catur. Bidak-bidaknya diukir dari kayu mahal, tulang, bahkan gading. Permainan ini dianggap cocok untuk kaum elit, karena membutuhkan kesabaran, kecerdasan, dan perencanaan. Seorang bangsawan yang mahir bermain catur sering dianggap lebih terpelajar dan beradab. Namun di luar tembok kastil, hiburan rakyat biasa jauh berbeda. Jika bangsawan bermain catur, rakyat jelata bermain dadu, dan hampir semua orang berjudi. Orang bertaruh uang kecil, roti, pisau, pakaian, bahkan kadang hasil panen mereka sendiri. Bagi mereka, judi menawarkan sesuatu yang sangat langka dalam hidup, harapan mendadak untuk menjadi lebih beruntung. Karena sebagian besar hidup rakyat jelata sudah ditentukan sejak lahir, mereka lahir miskin dan kemungkinan besar akan mati miskin. Tidak banyak cara mengubah nasib. Tapi dadu memberi ilusi bahwa takdir bisa berubah hanya dalam satu lemparan. Permainan abad pertengahan tidak selalu dilakukan di dalam ruangan. Di jalanan, permainan berubah jauh lebih liar. Olahraga rakyat seringkali terasa seperti perpaduan antara permainan dan perkelahian massal. Gulat sangat populer. Dua pria saling menjatuhkan di tanah berlumpur. Tidak banyak aturan. Yang penting, lawan menyerah atau tidak mampu berdiri lagi. Tubuh bertabrakan keras. Kerumunan berteriak. Bagi banyak pria saat itu, dengan mengikuti permainan seperti ini, menjadi cara menunjukkan kekuatan mereka di depan seluruh desa. Tidak ada permainan yang lebih terkenal atau lebih kacau daripada bentuk awal sepak bola abad pertengahan. Jika sepak bola modern memiliki aturan ketat, wasit, dan jumlah pemain jelas, sepak bola abad pertengahan hampir seperti kerusuhan yang diberi nama permainan. Kadang, seluruh desa ikut bermain sekaligus. Puluhan, bahkan ratusan orang berlarian di jalan berlumpur mencoba membawa bola ke titik tertentu yang bisa berjarak sangat jauh. Tidak ada batas lapangan jelas, tidak ada waktu permainan pasti, dan hampir tidak ada aturan. Menendang lawan, mendorong, menjatuhkan, bahkan memukul sering dianggap normal. Bola bisa terbuat dari kulit hewan berisi kain atau kandung kemih babi yang ditiup. Permainan bisa berlangsung berjam-jam, dan jalurnya melewati sungai, ladang, pagar, bahkan rumah warga. Kerumunan besar manusia berteriak sambil saling dorong di jalan sempit. Lumpur berterbangan, orang jatuh diinjak, anak-anak ikut berlari, dan semua itu dianggap hiburan biasa. Cedera serius sangat umum, kaki patah, hidung hancur, gigi lepas, kadang bahkan ada yang mati. Namun, justru kekacauan itulah yang membuat permainan ini dicintai rakyat, karena untuk sesaat, aturan sosial menghilang. Petani bisa mendorong tukang roti, pandai besi bisa menjatuhkan pedagang. Semua orang bercampur dalam kekacauan besar yang penuh teriakan dan tawa. Begitu brutalnya permainan-permainan ini, sampai beberapa raja Inggris mencoba melarangnya. Mungkin bentuk hiburan abad pertengahan yang paling mengejutkan bagi manusia modern adalah adegan kekerasan publik yang menjadi tontonan umum. Kabar adanya orang yang akan dieksekusi adalah kabar gembira bagi mereka, karena akan ada hiburan gratis.
Ketika seorang kriminal akan digantung, dipenggal, atau dibakar, berita menyebar cepat. Orang datang dari desa-desa sekitar, pedagang menjual makanan, anak-anak ikut menonton. Beberapa orang bahkan datang lebih awal agar mendapat posisi bagus. Bagi kita, ini terdengar mengerikan. Kerumunan kadang tertawa ketika Algojo gagal melakukan pekerjaannya dengan cepat. Mereka mengejek tahanan, bersorak ketika hukuman selesai. Tentu saja, hiburan yang tidak boleh dilupakan adalah turnamen kesatria. Kesatria bagi masyarakat abad pertengahan bukan sekadar prajurit. Mereka adalah selebriti. Inilah hiburan yang paling sering diasosiasikan dengan abad pertengahan. Namun, turnamen nyata tidak selalu seindah film. Memang ada parade indah dan pakaian bangsawan mewah. Tapi di balik semua itu, turnamen adalah olahraga brutal. Kesatria bertabrakan dengan tombak panjang dalam jousting. Mereka bisa mengalami patah tulang, lumpuh, bahkan mati. Dan penonton menyukainya. Semakin berbahaya pertandingannya, semakin menarik. Sementara rakyat biasa berkumpul melihat dunia yang bagi mereka terasa hampir seperti legenda hidup, turnamen juga menjadi tempat perjudian besar-besaran. Bangsawan mempertaruhkan uang dalam jumlah besar pada kesatria favorit mereka. Kekerasan jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia abad pertengahan dibanding kehidupan modern. Mereka melihat hewan disembelih hampir setiap hari. Mereka hidup dekat dengan perang. Mereka terbiasa dengan kematian. Akibatnya, toleransi mereka terhadap darah dan penderitaan jauh berbeda dari kita. Hiburan abad pertengahan tidak selalu hadir dalam bentuk pesta liar, turnamen berdarah, atau keramaian festival kota. Bagi orang abad pertengahan, bentuk hiburan kadang sangat sederhana, misalnya cerita. Orang abad pertengahan haus akan cerita, karena cerita membuat dunia mereka terasa lebih besar daripada desa kecil tempat mereka hidup. Di dunia yang belum mengenal televisi, cerita memiliki kekuatan luar biasa. Dan karena sebagian besar orang tidak bisa membaca, cerita disampaikan secara lisan. Seorang pendongeng hebat bisa terkenal di banyak desa, karena kemampuan membuat orang terpaku selama berjam-jam dianggap sesuatu yang luar biasa. Di desa-desa kecil, kedatangan pendongeng keliling bisa menjadi peristiwa besar. Anak-anak mengikuti mereka dengan penasaran. Orang dewasa berkumpul setelah makan malam. Kadang cerita berlangsung hingga larut malam hanya dengan penerangan api kecil dan lilin murahan. Mereka bercerita di dekat api unggun, dongeng tentang monster, roh hutan, legenda Santo, atau kisah tentang iblis yang menyeret orang berdosa ke neraka. Dan cerita-cerita itu seringkali jauh lebih gelap daripada dongeng modern. Masyarakat abad pertengahan sangat menyukai kisah monster, karena bagi mereka, monster terasa nyata. Di dunia yang belum dipetakan sepenuhnya, hutan lebat dianggap penuh bahaya misterius. Banyak orang hampir tidak pernah bepergian jauh dari desa tempat mereka lahir. Dunia di luar terasa asing dan menakutkan. Dan di tempat-tempat yang tidak dikenal, imajinasi tumbuh liar. Ada cerita tentang makhluk yang hidup di rawa, tentang serigala raksasa bermata merah, tentang roh hutan yang menyesatkan musafir hingga hilang selamanya, tentang wanita cantik yang ternyata iblis penyedot jiwa, tentang mayat yang bangkit dari kubur karena dosa-dosanya terlalu besar. Beberapa cerita bahkan menjadi asal-usul legenda vampir dan werewolf di Eropa. Dan yang membuat semua itu lebih menyeramkan adalah satu hal. Banyak orang benar-benar mempercayainya. Batas antara dongeng dan keyakinan sangat tipis di dunia abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan hidup di dunia yang sangat religius, namun penuh ketakutan pada ketidakpastian. Tak ada yang tahu sampai kapan mereka bisa hidup. Wabah bisa datang kapan saja. Perang bisa menghancurkan kota kapan saja. Musim dingin bisa menyebabkan kelaparan massal. Kadang, satu-satunya cara bertahan hidup adalah menemukan alasan untuk tertawa, meskipun dunia di sekelilingmu penuh bayangan tragedi. Dengan mendengar cerita, tertawa, mabuk, berpesta, hingga menonton kekerasan, mereka berpura-pura selama beberapa jam bahwa hidup tidak terlalu buruk. Mungkin itulah inti sebenarnya dari hiburan abad pertengahan, bukan kemewahan, bukan kenyamanan, melainkan kesempatan singkat untuk melupakan betapa beratnya hidup mereka. Dan mungkin setelah ratusan tahun berlalu, itu adalah sesuatu yang masih sangat manusiawi sampai hari ini.